Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kami Perhaladu HKBP Bogor menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai kebaktian kita. Kita satukan hati pikiran kita. Kita memuji Tuhan dengan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1, 2, dan 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang keempat dan artinya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang di hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Betapa
indah harinya saat ku pilih menebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Ulangan 26 ayat ke-6 sampai yang ke-10a. Ketika orang Mesir menganiayanya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatannya yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu tanggal 6 Maret 2022. Warta Umum 1. Nama Minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Infokafit. Topik minggu kita adalah orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. 2. Anak lahir. Pada hari Senin 14 Februari 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak ketiga bagi keluarga Bapak Darwin Sipangkar, Ibu Agustina Borusianturi, alamat sektor Pinil. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. 3. Warta hendak menikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Dani Napitupulu, putra dari Bapak Togar Napitupulu, Ibu Juaria Boru Siagian. Alamat Perumahan Geraha Acaradea, Blok B2 nomor 21, Sektor Horeb. Anggota Jemaat HKBP Bogor. Dengan Jessica Boru Panjaitan, putri dari Bapak Joram Panjaitan, Ibu Retno Setianingsih, alamat Kampung Kedung Halang RT 5 RW 1 Cilebut Barat, anggota Jemaat HKBP Pos Permingguan Bethlehem. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 di HKBP Bogor, masuk pukul 9 WIB. 4. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 6 Maret 2022 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Bogor, yaitu A. Keluarga Ridwanto Marcelius Siagian, Ketura Anggina Akanito Boru Gultom, pindah dari GKI Gatot Subroto Purwokerto, alamat sektor Horeb. B. Keluarga Marasil Habonaran Situngkir, Oktavia Pancadewi Boru Lumban Batu, pindah dari HKBP Perumnas Simalingkar, Resort Simalingkar Medan Distrik 10 Medan Aceh, alamat sektor Hermon. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. 5. Pertanyaan sektor. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022
mulai pukul 19 WIB. Ibadah pertangyangan sektor bertempat di gereja. Tuan rumah dan pelayanan pertangyangan sektor adalah sektor Horeb, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom atau link Zoom akan dibagikan oleh situasi sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertangyangan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Dewan Diakonia Seksi Kesehatan pada hari Senin 21 Maret 2022 mulai pukul 19 WIB, Seksi Kesehatan akan mengadakan penyuluhan tentang diabetes mellitus dan dampak komplikasi di masa COVID via Zoom. Narasumber adalah Ibu Dr. Dharma SPPD. Yang ketujuh, ibadah pemberangkatan ujian nasional. Gereja kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian nasional kepada anak-anak warga jemaat kita yang akan mengikuti ujian nasional, yaitu SD kelas 6, SMP kelas 9, SMU atau SMK kelas 12. Yaitu pada hari ini, Minggu 6 Maret 2022 pukul 16 WIB. Tempat di gereja setelah ibadah Minggu pukul 14 WIB. Diminta kepada orang tua dan anak yang akan mengikuti ujian nasional supaya hadir mengikuti ibadah tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan. Kedelapan, persembahan kantong keempat. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Maret 2022 kita akan menyampaikan persembahan kantong keempat di dalam amplop seperti biasanya untuk keperluan gereja, dan kita memberikannya ke depan altar. Kesembilan, kebaktian penghiburan. Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 14 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga Sintua H.A. Haryanja, Boru Sipayung, bertempat di lantai 1 parkir HKBP Bogor. Diminta kepada Parhalado, jemaat sektor Jaitun, sektor Galilea, sektor Betania agar datang ke acara penghiburan tersebut. 10. Iuran diakoni sosial. Melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh warga jemaat supaya segera memberikan iuran diakoni sosial Huria sebanyak Rp100.000 per kakak setiap tahunnya, dan terbuka juga bagi keluarga yang dapat memberikan lebih dari jumlah tersebut sesuai kerelaan hatinya. Oleh karena itu dihimbau kepada semua anggota jemaat HKBP Bogor untuk melunasinya dengan sukacita. Tuhan memberkati kita menjadi jemaat yang berdiakonia. Berikutnya informasi parartal. Tim multimedia melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat, khususnya generasi muda yang memiliki keterampilan di bidang IT dan bersedia melayani di gereja, supaya berkenan mendaftarkan diri ke sekretariat gereja untuk membantu tim multimedia gereja kita. Terakhir, keuangan. Saldo tanggal 25 Februari 2022 Rp323.458.178. Saldo tanggal 25 Februari 2022 yaitu ruas mengurupi ruas sebesar Rp57.926.000. Pemasukan Rp60.853.397. Pengeluaran Rp90.800.100.
Saldo pertanggal 4 Maret 2022, 354.437.475 rupiah. Demikian warta yang kami bacakan. Untuk selengkapnya bisa kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Tuhan memberkati. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Kristus Yesus yang ada di gereja ini, dan juga Bapak Ibu saudara yang sedang live di rumah atau dimanapun pada saat ini, saya ucapkan untuk kita shalom bagi kita seluruhnya. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 10 ayat 8 sampai 13. Roma 10 ayat 8 sampai 13. Demikian bunyinya. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ada kesaksian seorang bapak yang tinggal di Jawa Tengah. Katanya pagi-pagi ketika dia dari rumah hendak ke toko membawa emas, karena dia membuka toko emas, tiba-tiba di depan rumahnya sudah ada perampok yang sudah bersiap-siap dengan senjata hendak menembaknya. Lalu dia kaget
Dan seperampok karena langsung tidak diberi emasnya menembak sang bapak. Sang bapak berteriak sambil merunduk, "Inong," katanya. Bahasa Indonesianya ibu atau mama. Dan si bapak ini sampai 3 kali ditembak tidak mengenainya. Si bapak selamat. Lalu ketika kami datang ke rumahnya, ada juga teman yang berkata kepadanya, "Kenapa engkau bisa selamat? Padahal engkau memanggil inongmu atau mamamu." Tapi dia katakan, "Sebelum saya biasanya keluar dari rumah, ada di rumah kami ini yang saya tunjukkan adalah perjamuan Yesus. Biasanya di bawah inilah kami berdoa setiap pagi sebelum berangkat kerja. Maka yang menyelamatkan saya adalah Tuhan yang selalu kami memohon keselamatan darinya." Menurut seorang bapak pendeta, kenapa dia memanggil Inong? Itu adalah kebiasaannya. Bila dia berjumpa dengan satu kesulitan, maka mamanya atau ibunya lah yang dia panggil. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, di Minggu Infokafit, kita akan membiasakan diri berseru, memanggil nama Tuhan kita. Terutama saat menghadapi berbagai persoalan hidup. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarang, tetapi boleh menyebut nama Tuhan ketika engkau terdesak, ketika engkau susah. Walaupun dengan diskusi kami dengan Inang di rumah, begitu kata Taurat itu, tetapi kita juga jangan lupa berseru, berterima kasih kepada Tuhan ketika kita sudah pulih, sudah sembuh, sudah sehat, sudah selamat. Saat ini kita diminta menghidupi serta memberitakan firman iman. Firman iman artinya adalah firman Tuhan yang menguasai hati kita, sehingga kita berkata-kata yang pasti bermakna baik. Firman yang kita imani, firman yang kita percayai mempengaruhi hati kita, sehingga kata-kata kita menjadi berkat di sekeliling kita. Tentunya akan selalu mengalir firman yang baik bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini di Minggu Infokafit kita diminta memperbaiki hati kita. Sering saya lihat orang yang disakiti, ketika dia menceritakan, mengungkapkan perasaannya yang tersakiti, dia begitu meluap-luap menceritakan persoalannya, penderitaannya. Dan kalau itu sering-sering atau berulang-ulang, itu saya katakan dia belum pulih dari persoalan, penderitaan, tekanan yang dibuat banyak orang ke dalam dirinya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, lepaskan itu. Di Minggu Infokafit, berserulah kepada Tuhan. Katakan semua bebanmu, tekanan dirimu, supaya engkau bisa boleh bebas dari tekanan banyak orang yang membuat kamu terus sakit hati. Bebaskan dirimu di minggu ini. Biarlah kita sehat di minggu ini, di dalam kehidupan kita ini. Ada seorang ibu cerita, suami saya Pak Pendeta selalu kalau marah,
wajahnya memerah, suaranya bergetar. Dan inilah yang memperlambat suami saya naik pangkat katanya. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Ada lagi ditambah ibu itu rambutnya berdiri kalau dia sudah marah. Hari ini jangan sampai demikian. Firman Tuhan katakan yang sudah diberikan, yang sudah hidup, yang sudah hadir di dalam hati kita, perkenankan, buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Buka hatimu, sembuhkan dirimu oleh penyembuhan daripada Tuhan. Buka Tuhan yang berdiam dalam hati kita. Firman iman, rema, pisteus dalam bahasa Yunani. Perkataan iman melalui mulut yang diucapkan para rasul, yang diucapkan manusia pilihan. Tentunya ketika para rasul mengucapkan firman iman, rema pisteus, mereka sudah mengimaninya dalam hatinya dan pasti sudah menghidupinya. Itulah wibawa kata-kata. Itulah wibawa firman. Itulah wibawa firman rema pisteos, firman iman. Kita tidak tahu di hatinya, kita tidak tahu di perilakunya, kita lihat di dalam semua aspek hidupnya benar-benar adalah firman yang dihidupi. Firman itu tidak suka kata Musa. Firman itu tidak sukar, tidak jauh di langit atau engkau mau menyeberang ke lautan yang jauh. Tidak lagi. Firman itu menurut Musa, Taurat itu sudah ada di mulutmu dan juga di dalam hatimu. Tinggal melakukan, itu kata Musa. Taurat itu tidak jauh lagi, tinggal hanya dilakukan. Sekarang kata Rasul Paulus mengutip dari perkataan Nabi, dari perkataan Musa, dia mengatakan juga firman itu juga tidak jauh, tidak di langit, di surga. Firman itu tidak di laut seberang yang jauh, tetapi firman itu tinggal engkau percaya. Percaya berarti kalau dulu Taurat itu kita yang berusaha tinggal melakukan. Sekarang di dalam Yesus Tuhan memberi kita kekuatan. Ketika kita mengimani Kristus Yesus, mempercayai, mengimani, kita boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Apakah kita punya kekuatan? Punya. Berikan, percayalah kepada Kristus. Kita setiap orang diberi kekuatan. Patutlah dikatakan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Kristus. Kita yang hadir di tempat ini pada saat ini. Kamu adalah surat Kristus yang dibaca semua orang. Kata-kata kita adalah surat Kristus yang dibaca banyak orang. Sikap kita adalah surat Kristus yang dibaca semua orang, terbuka bagi orang sekitar, bagi dunia ini. Kita adalah surat Kristus. Kata-kata yang diungkapkan mulut pasti dari hati menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi dalam kehidupan kita tidak ada lagi alasan Bapak Ibu Saudara. Oh, kami tidak tahu firman Tuhan. Habitus kami demikian karena kami tidak tahu. Bukan. Di Minggu Infokafiti kita diingatkan. Kita tidak tahu, di dalam hatimu engkau percaya. Di dalam mulutmu engkau mengatakan, memperbincangkan. Dan ini puji syukur kepada orang-orang percaya sebelum kita. Mereka menerjemahkan firman Tuhan itu di dalam bahasa ibu
kita. Oh, saya lebih suka berbahasa Inggris, kata orang-orang muda. Silakan baca dalam bahasa Inggris. Allah modor aku berbahasa Batak. Silakan baca dalam bahasa Batak yang luar biasa paketna. Oh, saya mau berbahasa Jawa atau berbahasa Sunda, silakan. Orang-orang yang mendahului kita, Nomensen, dari luar, orang Belanda, banyak orang tidak meminta honor untuk menerjemahkan itu dulu dalam bahasa Batak, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Kita tinggal menikmati. Mereka berlelah memberikan tidak tidur siang malam untuk menerjemahkan itu. Dan boleh dalam bahasa ibu kita, silahkan. Dalam bahasa mana yang kau suka. Jadi tidak ada lagi alasan. Kami tidak tahu firman Tuhan. Percayalah kepada Kristus. Kita dimampukan untuk boleh hidup mengatakan firman Tuhan. Lalu satu hal yang dikatakan juga anugerah bagi kita. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka kamu selamat. Tetapi ini menjadi paradoks bagi orang Kristen ketika surat ini dituliskan, dikirimkan. Surat ini dinyatakan saat itu mengaku, kalau pengakuan iman kita mungkin sudah lebih panjang. Aku percaya kepada Allah Bapa. Kalau dulu hanya singkat, Yesus adalah Tuhan. Itulah pengakuan iman pada masa gereja mula-mula. Pengakuan iman gereja mula-mula, Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika mereka mengatakan Yesus adalah Tuhan, resikonya adalah mati mungkin, disiksa atau dikucilkan dari persekutuan, penganiayaan, bahkan mati syahid. Maka dikatakan paradoks. Engkau diselamatkan, tetapi ketika saya berkata dengan mulut saya, dari hati saya, Yesus adalah Tuhan, maka mungkin saya disiksa. Tetapi inilah penghiburan dari Tuhan kita Yesus. Apa penghiburan dari Yesus? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh, yang berkuasa membunuh tubuh. Kita mungkin bisa dibunuh atau disiksa. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia Tuhan kita yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mungkin orang bisa membunuh kita karena kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak dapat membunuh jiwa. Kita tetap selamat. Pada akhirnya hanya Tuhan yang pantas menerima ketakutan dan penyembahan kita. Itulah pengakuan iman yang sangat indah. Kalau kita baca Daniel 3, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika penguasa itu membangun satu patung besar raksasa dan mengatakan, Sadrak, Mesak, Abednego, ayo, sembah patung ini kaisar, ini raja. Dan siapa yang tidak menyembah akan dimasukkan ke api yang sedang bernyala-nyala. Dan raja itu bertanya sekali lagi kepada Sadrak, Mesak, Abednego, apakah kalian memang masih tetap tidak mau menyembah? Apakah kalian siap dengan resiko akan dimasukkan ke api yang bernyala-nyala? Apa yang mereka katakan? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja Dewa Tuhanku. Ini pengakuan iman yang sungguh-sungguh.
baik kami akan menderita walaupun Tuhan mampu melepaskan kami dari siksaanmu ini, penderitaan yang engkau lakukan ini, tetapi seandainya pun Tuhan memperkenankan kami disiksa atau dibakar, kami tidak mau tunduk di luar kehendak Allah. Biasa penguasa kalau disangkal perkataannya dia pasti marah. Kalau kita baca Daniel 3 itu sangat indah. Lalu raja itu memerintahkan tingkatkan perapian 7 kali lipat. Dan benar, mereka yang masuk ke dalam ternyata Tuhan yang mampu menyelamatkan mereka. Maka dalam kehidupan kita, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dengan resiko apapun, kita dapat dilepaskan oleh Tuhan karena Tuhan mampu melepaskan kita dari situasi apapun. Sedangkan dari kematian sendiri pun Yesus bisa keluar. Apalagi yang lebih hebat dari kematian. Tetapi seandainya pun tidak dilepaskan, kami akan tetap setia kepada Yesus, Juru Selamat kami. Itulah pengakuan yang terindah, yang terbaik, yang dipersaksikan firman Tuhan. Dikatakan istilah diselamatkan dalam bahasa Yunani adalah sozo, diselamatkan, disembuhkan, ditolong atau dilepaskan dari berbagai kehancuran. Dikatakan di sini oleh percaya dan mengaku Yesus yang mati dan bangkit sebagai buah sulung keselamatan kita, yang sudah naik ke sorga. Percaya dalam hati meliputi, kalau apa yang dikatakan percaya dalam hati? Meliputi perasaan, akal, kehendak. Jadi orang yang percaya pasti seluruh tubuhnya, seluruh hidupnya akan tergerak seperti yang dipercayainya. Sama seperti bandingkan yang saya katakan tadi, kalau dia marah seluruh tubuhnya, matanya sorot matanya, rambutnya semua marah. Begitu juga yang percaya kepada Yesus. Semuanya kata-katanya, sorot matanya adalah dipengaruhi oleh iman percayanya kepada Yesus. Pasti membawa dampak yang terbaik. Pastinya dalam kata-kata dan perbuatan akan selalu mengikuti Kristus Yesus yang kita percaya. Sozo, selamat, keselamatan. Banyak kita lihat sozo pada masa Yesus. Apa itu? Yesus memulihkan orang yang dikuasai roh jahat. Apakah Yesus bisa mengusir roh jahat atau setan-setan yang ada di sekitar kita? Bisa, sudah pernah dan masih terus berlaku. Karena Yesus yang kemarin, Yesus juga sekarang, dan Yesus selama-lamanya. Apakah bagaimanakah yang sakit bertahun-tahun? Saya jama jubahmu, lalu pendarahan itu berhenti. Kekuatan yang luar biasa. Ada sesuatu kekuatan keluar dari saya, kata Yesus. Siapa yang menjama jubahku? Ternyata orang yang sakit bertahun-tahun. Apakah Yesus mampu? Mampu. Yang mati saja boleh dihidupkan. Lazarus, Yairus, orang muda. Maka dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Hati dan mulut satu kesatuan. Yang pasti adalah ungkapan kitab suci. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Percaya selamat, percaya tidak dipermalukan. Patutlah pengharapan yang sangat menjanjikan adalah dari Tuhan kita. Sebab bila kita terlalu berharap kepada manusia, bisa-bisa sering kecewa, apalagi berharap kepada kilauan dunia, kita bisa kecewa. Kemarin lucu memang saya baca
kepada senyuman seseorang saja, hai pria-pria, jangan terlalu berharap. Jangan-jangan sebenarnya dia pun tidak suka kepadamu, katanya. Artinya dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan, percaya tidak dipermalukan, sebab sudah sejalan dengan kehendak surga. Tentu akan nyata bahwa orang percaya itu tidak malu-maluin. Orang yang percaya dalam hatinya akan mengaku dengan mulutnya apa yang dia percaya, maka dia tidak akan malu-maluin atau tidak menjadi batu sandungan di mana dia berada. Jangan seperti pada masa Nabi-Nabi Yesaya, pada masa Nabi Amos, apa yang dikatakan, bibir umat ini sangat indah, kornya sangat bagus, nyanyiannya sangat hebat, puji-pujiannya sangat hebat, tetapi hatinya jauh daripada aku. Ada saatnya, kata Tuhan, seperti itu, tidak selaras mulut dengan hati. Mulutnya sangat indah, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, tapi hatinya melawan Tuhan. Hari ini tidak. Mulut mengaku, tetapi itu adalah dari dorongan hati yang percaya. Ini yang sojo, ini yang selamat. Dalam Yesus dikatakan kita, nyanyian kita, dalam Yesus kita bersaudara. Itulah nyanyian yang sudah kita tahu dan itu benar. Di dalam Yesus kita semua adalah sama. Sama-sama anak Tuhan yang tidak akan membedakan suku, ras dan golongan, orang miskin maupun kaya, karena Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Dan kita ingat aturan HKBP terbuka bagi semua kalangan. Maka di HKBP seperti di Batu Raja ada 7 bahasa, ada 7 suku, maka bahasanya boleh bahasa Indonesia. Di Medan ada ya mereka semua orang Jawa, maka boleh berbahasa Jawa. Di daerah tertentu karena banyak orang dari luar, maka berbahasa Inggris. Artinya gereja HKBP adalah gereja yang terbuka bagi setiap orang. Karena gereja itu adalah gereja Tuhan. Dan tidak ada perbedaan-bedaan di sana. Tuhan sendiri juga tidak memandang setiap anaknya menurut pandangan dunia, melainkan Tuhan melihat dan menyelidiki hati. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Yahudi yang bijaksana, Yunani yang pintar-pintar dengan filosofinya, tidak sama. Karena Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang berseru kepadanya. Bagi orang yang berseru kepadanya, diulangi lagi kata kunci di sini. Justru yang menentukan bukan siapa atau dari mana, tetapi yang berinfokafit, yang berseru kepadanya, yang berdoa, bernyanyi, menari kepadanya. Lalu Eropa saat ini kaget, kok masih ada perang. Pendeta-pendeta juga kaget, kok ada kami jemaat yang masih berselisih, tidak bisa hidup. Padahal sudah Kristen, KTP-nya jelas dicetak, agamanya Kristen. Kenapa masih ada permusuhan, perselisihan di tengah-tengah keluarga, antara suami, istri, antara anak, orang tua? Karena manusia itu masih mengunci hatinya. Firman Tuhan sudah ada dalam diri kita, sudah ada dalam hati kita. Percaya itu sudah diberikan kepada kita sebagai anugerah, tapi kita masih mengunci hati kita, tidak mengindahkan apa yang Tuhan firmankan. Masih suka tidak berdamai. Padahal orang Kristen itu adalah yang suka berdamai. Apa yang suka itu? Ada seorang suka saksang, dia pasti bersemangat hendak menikmati saksang itu. Yang suka berdamai pasti dia, oh puji Tuhan saya sudah bisa berdamai hari ini dengan yang memusuhi saya. Itulah umat Tuhan.
tidak suka berdamai, masih suka mendendam, masih suka marah dengan sembarang, masih mau ini yang luar biasa. Terlumi itu hamu alak batak yak kamanginang tuhita alak batako. Masih sulit mengampuni. Tolonglah, terimalah firman Tuhan. Bukalah hati percaya kita kepada Yesus sehingga kita boleh mengatakan, saya sudah mengampunimu oleh kuasa percaya di dalam hati saya. Dan biarlah kita saling mengasihi yang satu dengan yang lain dan suka berdamai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, tetaplah mengingat Bapak, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ingat juga Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarang, namun berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, tentu juga saat sedang menikmati berkat-Nya. Baiklah kita menjadi orang yang mau berseru-seru seperti PA kaum Bapa hari Jumat yang lalu, meminta, mencari, mengetok. Tidak dapat, sudah sekian tahun saya berdoa, masih belum dapat yang saya doakan. Itulah kekecewaan saya berdoa. Kesimpulan kami di PA kaum Bapa, untuk itulah kamu berdoa. Berdoalah kepada dirimu yang masih belum tabah sabar menerima doamu yang masih kamu doakan dan belum dikabulkan Tuhan. Belajarlah terus, berdoalah terus, dan meminta, mencari, mengetok adalah perintah dari Yesus. Maka ketika orang Kristen tidak pernah meminta seperti pengemis yang tidak tahu malu kepada Tuhan, mencari, yang berjuang terus mencari bagaimana apa kata firman Tuhan tentang permohonannya, yang selalu mengetuk dengan serius berkata dalam ketukannya, saya tahu engkau di rumah, tadi saya melihat kau ada di dalam rumah. Maka dia terus menggedor pintunya sampai pintu itu terbuka. Itu perintah Yesus. Maka orang yang tidak tahu dan tidak mau mencari, meminta, mencari dan mengetuk, termasuk kata banyak penafsir, adalah dosa. Karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja ini dan juga yang di rumah. Kalau ada persoalan kita yang mengganjal di hati kita, bebaskan dirimu Bapak Ibu Saudara. Serahkan kepada Tuhan ketika kita nantinya berdoa bersama-sama di dalam ibadah ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada saat ini di Minggu Infokafit ini. Sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami untuk tetap mengaku di dalam hati kami, percaya di dalam hati kami, dan boleh mengaku melalui mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah hadir bersama-sama dengan manusia dan merasakan bagaimana perasaan manusia. Sehingga tidak ada dalih bagi kami bahwa Tuhan tidak merasakan perasaan kami, karena Tuhan sendiri sudah hadir bersama-sama dengan manusia. Engkau mengetahui bagaimana keberadaan kami setiap orang, Engkau mengenal kami setiap orang. Biarlah kami melalui apa yang Tuhan katakan pada saat ini membuka hati kami untuk percaya kepada Yesus Tuhan kami, dan berseru-seru seperti bangsa Israel dalam tangisan mereka yang keras memohon kelepasan daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan mendengar seruan umat-Nya. Biarlah kami setiap orang dalam segala keluhan kami, dalam segala ketidakmengertian kami, kebingungan kami, menghadapi pergumulan kami, bahwa Tuhan yang kami panggil selalu mendengar kami setiap orang.
seruan yang bertubi-tubi dari banyak orang. Tuhan Maha mendengar. Tuhan tidak dibisingkan oleh seruan kami banyak orang. Karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan Maha mendengar. Biarlah kami setiap orang mau berseru, memanggil-manggil Tuhan dalam berbagai pergumulan kami. Ketika kami keluar dari pergumulan, ingatkan juga kami ya Tuhan. Biar kami boleh bersyukur kepada Tuhan, bersukacita kepada Tuhan untuk segala keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan yang terutama dan yang terbaik juga adalah masa depan yang sudah pasti. Keselamatan bersama Yesus satu saat nanti dengan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terpatri di dalam diri kami setiap orang yang hadir di gereja ini, yang live juga di rumah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak anggota jemaat yang lahir. Setiap kehidupan yang telah Tuhan perkenankan hadir di dunia ini adalah berkat yang misteri dan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak yang lahir dan juga orang tuanya. Biarlah mereka bersukacita dan berjanji setia kepada Tuhan dan akan mendidik, mendoakan anak mereka yang ketiga, yang sudah 3 orang, untuk tetap boleh sesuai hidup dengan kehendak Tuhan. Kami juga berharap ya Tuhan, keluarga-keluarga yang masih mendambakan kelahiran anak di dalam keluarga mereka, ya Tuhan, kasihanilah mereka, kasihanilah kami. Berikanlah di waktu Tuhan bagi mereka apa yang mereka harapkan Tuhan boleh beri. Tuhan mampu membuka apapun yang mungkin bagi kami tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin ya Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan. Engkau senantiasa mengajar mereka untuk sabar menunggu berkat melimpah daripada Tuhan. Pada saat ini juga kami mengingat saudara kami kemarin yang sudah mengikat janji di gereja ini. Mereka berjanji akan setia untuk saling mengasihi. Biarlah mereka mengingat dan latihan di janji mereka kepada Tuhan sehingga mereka benar-benar hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Dan ketika mereka nanti mengikat janji dengan Tuhan dalam pemberkatan, mereka akan benar-benar menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi banyak orang dan menjadi dorongan bagi orang-orang muda untuk boleh memulai rumah tangga karena ada keluarga yang mereka lihat berbahagia dan boleh dibaca semua orang. Sertai mereka, sertai keluarga kedua belah pihak. Biar dalam persiapan mereka untuk acara pemberkatan, mereka boleh Tuhan beri kesehatan dan mereka boleh tetap bersama Tuhan dalam proses perjalanan untuk diberkati. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat yang baru yang boleh, yang mau mendaftarkan diri di gereja ini. Sertai mereka dan juga gereja mereka yang awal mereka boleh pindah dan diberi surat pindah ke tempat ini. Berkati juga gereja yang mereka tinggalkan. Biarlah mereka menjadi berkat di gereja ini dan boleh bersukacita, berkontribusi di gereja ini dan boleh memuliakan Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Biarlah mereka tetap bersemangat menjadi keluarga warga Bogor ini. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk ujian akhir yang nanti sore akan berdoa bersama di gereja ini dan juga bersama-sama dengan guru dan motivator yang akan memberi semangat bagi mereka ketika hendak ujian. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan, berikan mereka sukacita untuk acara nanti sore. Dan setiap orang
guru-guru dan orang-orang yang mempersiapkan ujian mereka. Tolonglah ya Tuhan juga sertai dan berkati mereka setiap orang. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami memohon untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit, Bapak Panjaitan Boroharianja, Joshua Siringoringo, David Gultom, Putri Nababan, dan Marinda Nababan. Ketika kami sakit, kami lemah, tetapi Tuhan ada di samping kami, ada bersama-sama kami ketika kami lemah. Biarlah ketika kami sakit, kami boleh semakin cerdas secara spiritualitas. Karena itulah kesempatan kami secara kusuk boleh lebih dekat kepada Tuhan. Ajar kami ketika kami sakit, siap sedia dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan boleh terhubung dengan Tuhan di dalam doa kami. Dengarlah doa orang tua dan juga sanak saudara dan jemaat bagi pemulihan mereka. Terima kasih Tuhan untuk acara ibadah kami ketika kami akan kembali dari bait suci ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, boleh tiba di tempat kami masing-masing dalam sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk ibadah sekolah minggu jam 9, ibadah bahasa Batak jam 11, dan juga ibadah sore pada jam 14. Tuhan juga memberkati anggota jemaat boleh hadir dan juga para pelayan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita dan kita bernyanyi.
takkan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungi kita. Meski dosa perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkah. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, mesinam bagiku ini yang pegang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku sembuhkan, nyawa juga hidupku, harta milikku sembuhkan, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kami para parhalado dan juga song leader pemusik multimedia menyampaikan bagi kita setiap orang, selamat hari Minggu bagi kita. Selamat hari Minggu. Horas.